Dalam video ini saya akan membahas buku Manajemen Operasi 1 bagian 45 tentang perencanaan kapasitas dan agregat. Yang pertama, konsep dasar perencanaan kapasitas. Pengertiannya ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Yang kedua, tujuan perencanaan kapasitas, sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas dan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Menurut Vicraft, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, model kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan tingkat output. Model kerja akan dipengaruhi oleh apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Kualitas produk atau jasa dapat dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Strategi perencanaan kapasitas ada 3 tipe menurut Taylor. Yang pertama, capacity-led strategi. Yang kedua, capacity-led strategi. Yang ketiga, average capacity strategi. Produksi di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang menyebabkan peluang masuknya pesaing lain dan menjamin pelayanan terbaik dengan tersedianya produk di pasaran. Dimensi perencanaan kapasitas. Ada 3 dimensi waktu menurut Brown: perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Gracie memberikan gambaran 3 strategi utama dalam perencanaan kapasitas jasa, yaitu level capacity, chase capacity, dan demand capacity, dan demand management. Strategi level capacity dan chase capacity menekankan pada penyesuaian kapasitas terhadap permintaan. Dalam strategi ini, variabel yang diubah adalah kapasitas, sedangkan pada strategi demand management variabel yang diubah adalah permintaan. Dalam strategi ini, perusahaan dapat melakukan penyesuaian permintaan terhadap kapasitas yang dimiliki. Salah satu caranya dengan menerapkan strategi marketing mix. Brown menyatakan bahwa secara umum strategi kapasitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dilihat dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Yaitu yang pertama, manajemen strategi permintaan. Perusahaan berusaha mengubah tingkat permintaan untuk disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki agar tidak terjadi kelebihan permintaan atas kapasitas. Manajemen strategi penawaran digunakan diantaranya sebagai berikut: sharing capacity, meningkatkan partisipasi konsumen, cross-training employees, menggunakan pekerja part-time untuk memenuhi permintaan ketika periode puncak, membuat kapasitas yang dapat disesuaikan, memvariasi kapasitas untuk jasa yang berbeda atau segmen konsumen yang berbeda. Perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama, tugas dan fungsi bagian produksi. Tugas utama dari bagian produksi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara umum adalah berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produksi
mutu produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atau atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Adapun fungsi-fungsi operasi meliputi perencanaan dan desain produk, perencanaan dan kapasitas produk, perencanaan layout produk, perencanaan layout mesin-mesin pabrik, perencanaan bahan baku. 3 fungsi pokok yang selalu dijumpai yaitu sebagai berikut: pemasaran, yang merupakan ujung tombak dari unit usaha sebab bagian ini langsung berkaitan dengan konsumen. Keterkaitan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen, jenis dan jumlahnya, ataupun pelayanan dan pengantaran produk ke tangan konsumen. Keuangan, yang bertanggung jawab atas perolehan dana untuk pembiayaan aktivitas unit usaha serta pengelolaan dana secara ekonomis sehingga kelangsungan dan perkembangan unit usaha dapat dipertahankan. Produksi atau operasi merupakan penghasilan dari produk atau jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen. Perbedaan pokok antara usaha jasa dan usaha fabrikasi. Ada 4 yang membedakan usaha jasa dan usaha fabrikasi, yaitu sebagai berikut. Dalam unit usaha fabrikasi, keluarannya merupakan barang real sehingga produktivitasnya lebih mudah diukur dibandingkan dengan usaha jasa yang keluarannya berupa pelayanan. Kualitas produk yang dihasilkan dari usaha fabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Kontak langsung dengan konsumen tidak selalu terjadi pada usaha fabrikasi, sedangkan pada usaha jasa, kontak langsung dengan konsumen merupakan suatu yang tidak dielakkan. Tidak akan dijumpai adanya persediaan akhir dalam usaha jasa, sedangkan dalam usaha fabrikasi adanya persediaan sesuatu yang sulit dihindarkan. Klasifikasi produk atau transformasi secara garis besar. Transformasi fabrikasi yaitu transformasi yang bersifat diskrit dan menghasilkan produk nyata. Transformasi proses yaitu transformasi yang bersifat kontinu di antara operasi yang satu dengan operasi yang kurang dapat dibedakan secara nyata seperti pabrik pupuk dan semen. Transformasi jasa yaitu transformasi yang tidak mengubah secara fisik maupun masukkan menjadi keluaran. Ditinjau dari kedatangan konsumen dan jumlah yang diminta, transformasi produksi dapat dibedakan atas job shop. Transformasi produksi bekerja apabila ada pesanan. Flow shop, transformasi produksi akan selalu bekerja. Project adalah bentuk spesial dari transformasi produksi, artinya hanya ada satu atau beberapa pesanan yang spesifik dari konsumen. Metode perencanaan kapasitas. Metode BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. BEP diartikan sebagai suatu keadaan ketika total pendapatan besarnya sama dengan total biaya atau laba. Metode linear programming merupakan teknik matematik untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Metode linear programming dalam menentukan kapasitas produksi optimum menggunakan formulasi model matematik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan variabel keputusan dan buat dalam notasi matematik. Tentukan fungsi dan fungsi tujuan yang ingin dicapai dengan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya adalah sama dengan biaya variabel per unit. Tentukan fungsi kendala dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Model perencanaan agregat. Pengertian perencanaan agregat. Kata agregat mengimplikasikan bahwa perencanaan dilakukan dengan satu ukuran menyeluruh atau output. Tujuan dari perencanaan agregat adalah membuat tingkat output secara keseluruhan untuk kebutuhan permintaan pada masa depan yang berfluktuasi.
Perencanaan agregat dihubungkan dengan keputusan bisnis lain seperti keuangan, pemasaran, dan manajemen SDM. Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan agregat adalah perencanaan kegiatan operasional untuk memberikan tingkat output yang harus dihasilkan sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan agar sesuai dengan tingkat permintaan yang tidak pasti pada masa depan. Perencanaan yang dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia, namun dengan tetap mempertimbangkan minimalisasi total biaya operasi. Rencana ini harus konsisten dengan strategi jangka panjang manajemen puncak dan bekerja dengan sumber daya yang dialokasikan oleh keputusan strategi sebelumnya. Hakikat pentingnya perencanaan agregat. Perencanaan agregat dibutuhkan oleh para manajer operasional untuk menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produk, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya produk. Ada 4 alasan yang dilakukan perencanaan agregat, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan risiko kelebihan penggunaan atas fasilitas dan fasilitas yang menganggur. Memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk memuaskan permintaan yang diharapkan. Perencanaan perubahan yang pada kapasitas produk yang sistematis untuk mencapai puncak dan lembah pada kurva permintaan pelanggan. Memperoleh keluaran yang paling optimum dari sumber daya yang tersedia ataupun output atau hasil yang diinginkan dari perencanaan agregat, yaitu meminimalkan besarnya biaya total yang harus dikeluarkan atas perencanaan yang dibuat. Proyeksi atas tingkat persediaan termasuk persediaan, output, pekerja, subkontrak, pemesanan kembali, memaksimalkan tingkat pelayanan konsumen, meminimalisasikan perubahan pada tingkat angkatan kerja dan tingkat produksi, memaksimalkan penggunaan atas unit-unit produksi dan perlengkapan produksi. Fungsi perencanaan agregat berdasarkan jangka waktunya. Perencanaan agregat tergolong perencanaan jangka menengah dengan periode 3-18 bulan. Hal itu memegang peranan penting dalam perencanaan operasi secara keseluruhan. Dengan demikian, fungsi dari perencanaan agregat untuk menentukan perencanaan operasi jangka panjang menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Sifat perencanaan agregat pada umumnya manajer ingin merencanakan dan mengendalikan operasinya di tingkat yang seluas mungkin melalui perencanaan agregat yang mengatasi produk dan jadwal terperinci, peralatan dan tenaga kerja. Kenyataan ini merupakan contoh yang baik mengenai perilaku manajerial. Sesungguhnya menggunakan konsep sistem dari keseluruhan, manajemen memilih untuk menangani keputusan relevan yang mendasar dalam merencanakan penggunaan sumber dayanya. Hal ini dicapai dengan cara meninjau proyeksi jumlah tenaga kerja dan menentukan laju kegiatan yang dapat diubah dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan cara mengubah jam kerja. Strategi perencanaan agregat menurut Render dapat dilakukan dengan melakukan pilihan atas 2 strategi, yaitu strategi CHAOS dan strategi penjadwalan bertingkat. Menurut strategi CHAOS terdapat satu strategi lagi, yaitu Stable Workforce, Variable Workforce. Selain itu, strategi perencanaan agregat juga dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jumlah variabel yang dapat dikontrol yang diikutsertakan pada alternatif strategi. Implementasi model perencanaan agregat di sektor jasa berbeda dengan manufaktur karena alasan berikut. Jasa tidak dapat disimpan
Permintaan jasa sulit untuk diprediksi karena umumnya dihadapkan pada variasi permintaan yang sangat ekstrim pada kurun waktu yang pendek. Kapasitas juga sulit untuk diprediksi dan kapasitas jasa disediakan sesuai dengan dan tepat dengan waktu dan tempat operasi jasa padat karya, sehingga tenaga kerja merupakan sumber daya yang paling menghambat pada sektor jasa. Lokasi operasi jasa mengikuti lokasi pemakaian jasa. Pada sektor jasa, produk jasa yang ditawarkan tidak dapat disimpan sebagai inventory. Render menyatakan bahwa mengendalikan biaya tenaga kerja di perusahaan jasa meliputi pengendalian ketat atas jam kerja di perusahaan jasa. Beberapa bentuk sumber tenaga kerja yang siap dipanggil dapat direkrut dan diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang memungkinkan alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Isu-isu strategis kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Pengenalan teknik-teknik manajemen baru yang berasal dari sektor bisnis yang pada sektor publik menghadapi dua tantangan besar, yaitu sebagai berikut: sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan, model akuntabilitas yang relatif sederhana, perlunya perencanaan kapasitas yang aktif, perlunya perencanaan kapasitas dan agregat. Berikut adalah video saya untuk bab 5. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.